kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Di tengah pandemi yang terjadi sejak bulan Maret 2020, salah satu kawasan padat penduduk yang masuk dalam kawasan zona merah COVID-19 yaitu Kecamatan Rapocini yang menjadi kawasan perencanaan kami dengan fokus perencanaan terhadap daerah permukiman dengan konsep utama Resilient City. Perkenalkan, saya Widi Niati. Perkenalkan, saya Tania Hanna Solon. Nama saya Markil Maloring. Saya Christoforus Jereata. Gambaran umum wilayah perencanaan. 4 wilayah studi yang kami ambil yaitu Kelurahan Balaparang, Kelurahan Rapocini, Kelurahan Buakana, dan Kelurahan Bantabantaeng. Dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Makassar, sebelah timur Kecamatan Panakukang dan Kelurahan Tidung, sebelah selatan Kecamatan Tamalate, dan sebelah barat Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar. 4 wilayah studi yang kami ambil ini memiliki luas wilayah 2,99 km persegi dengan Kelurahan Balaparang seluas 0,59 km persegi, Kelurahan Rapocini 0,36 km persegi, Kelurahan Buakana 0,77 km persegi, dan Kelurahan Bantabantaeng 1,27 km persegi. Total luas kawasan budidaya di 4 kelurahan seluas 2032,53 meter persegi dengan luas kawasan budidaya paling luas di Kelurahan Buakana. Potensi di kelurahan ini yaitu sebagai kawasan ekonomi perspektif yang menampung kegiatan bisnis kota, kawasan strategis bisnis pusat kota, dan pengembangan pola perbaikan lingkungan di kawasan kumuh. Permasalahannya, jumlah aparatur atau pegawai masih terbatas, tingkat pertumbuhan ekonomi masih cukup rendah, dan jumlah warga miskin cukup tinggi. Berdasarkan data persebaran COVID-19 terbaru, Kelurahan Balaparang dan Kelurahan Bantabantaeng masuk dalam klasifikasi sangat tinggi, dan Kelurahan Rapocini serta Kelurahan Buakana masuk dalam klasifikasi tinggi. Berdasarkan tipologi area kumuh, kawasan ini merupakan permukiman datar dengan kategori kumuh, sedang hingga berat dengan justifikasi penanganan, pemugaran, dan peremajaan. Berdasarkan analisis kelompok, Kelurahan Bantabantaeng dan Buakana masuk dalam klasifikasi kepadatan penduduk sedang, dan Kelurahan Rapocini dan Balaparang masuk dalam klasifikasi kepadatan penduduk tinggi. Di 4 kelurahan ini memiliki total jumlah bangunan sebanyak 10.149 bangunan permanen dan semi permanen. Dari data jumlah bangunan dan jumlah penduduk, maka diperolehlah backlog di wilayah studi dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil data dan analisis mengenai kawasan rawan bencana alam dan non-alam, kawasan ini masuk dalam kawasan rawan bencana banjir yang disebabkan oleh minimnya ruang terbuka hijau atau ruang resapan air serta kondisi drainase. Kondisi jaringan jalan di wilayah studi masuk dalam kategori baik dengan material aspal dan paving dengan sirkulasi 2 arah. Di dalam wilayah studi terdapat 2 jenis drainase, yaitu drainase tertutup dan drainase terbuka. Berdasarkan hasil data dan analisa,
PDAM di Kecamatan Rapocini melayani zona 19 dengan proyeksi kebutuhan 20 tahun mendatang sebanyak 1.809.782 liter per hari. Kondisi sistem pembuangan air limbah di kawasan ini 82% berfungsi dengan baik, 10% tersumbat, 6% kotoran kembali ke rumah, dan 2% pipa rusak. Terdapat satu tempat penampungan sementara di kawasan wilayah studi, yaitu di Kelurahan Rapocini. TPS ini digunakan untuk menampung sampah dari Kecamatan Rapocini dan Makassar. Berdasarkan hasil data dan analisis, jaringan telekomunikasi di kawasan studi perencanaan dibutuhkan penambahan sebanyak 2 menara untuk 5 tahun mendatang. Kondisi existing jaringan sarana energi listrik menunjukkan bahwa tingkat pelayanan listrik PLN sudah menjangkau seluruh wilayah studi. Berdasarkan kondisi existing, kebutuhan sarana kesehatan di 4 wilayah studi untuk saat ini sudah terpenuhi. Untuk kebutuhan fasilitas pendidikan juga telah terpenuhi untuk kondisi saat ini. Untuk fasilitas peribadatan dengan mayoritas agama Islam di wilayah studi sudah terpenuhi untuk jumlah masjid dan juga gereja maupun wihara. Perdagangan dan jasa berdasarkan kondisi existing sudah sangat terpenuhi. Namun, jika diproyeksi untuk 20 tahun ke depan, maka dibutuhkan penambahan sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana pendidikan. Analisis sosial ekonomi dan kelembagaan. Di dalam analisis sosial ekonomi, terdapat isu-isu berupa kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan hidup. Terdapat pula potensi dan permasalahan di wilayah studi. Sedangkan di dalam analisis kelembagaan, terdapat lembaga-lembaga yang membantu dalam pemberdayaan masyarakat seperti LPM dan Karang Taruna. Konsep perumahan dan kawasan permukiman tangguh dengan Grand Design Resilient City tujuan untuk membangun kontribusi Kecamatan Rapocini terhadap pencegahan perubahan iklim serta fleksibilitas terhadap bencana alam dan non-alam terlebih saat ini COVID-19 dengan strategi yang pertama pengembangan infrastruktur yang berketahanan, 2 pengembangan dan peningkatan struktur aspek perekonomian, 3 pengembangan sumber daya manusia yang berwawasan tanggap bencana dan peduli lingkungan. Untuk permasalahan bencana alam yang terjadi pada lokasi kami, direncanakan adanya 7 titik evakuasi. Ketangguhan terhadap bencana non-alam COVID-19 diperlukan keterlibatan masyarakat, pemerintah, bahkan komunitas yang ada untuk menjamin protokol kesehatan secara menyeluruh, di mana adanya pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, penggunaan masker ketika keluar rumah, bahkan bersama-sama untuk menyediakan lumbung pangan. Juga untuk menghasilkan produk UKM dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, bahkan masyarakat yang ada untuk kesadaran dalam ketahanan perekonomian. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan penataan kembali kawasan permukiman kumuh dengan standar yang cukup baik. Konsep pengembangannya melalui rumah tumbuh vertikal. Pengembangan diambil dikarenakan Kecamatan Rapocini sudah terbilang padat. Juga perlu ditunjang oleh peraturan KDB dan KLB. Pada lokasi kami dibutuhkan pelebaran jalan sebesar 2 meter di Jalan AP Petarani. Kami merencanakan pengembangan sistem drainase dengan konsep berwawasan lingkungan untuk mengatasi risiko banjir. Proses pengelolaan air bersih menggunakan sistem SAR Kalam. Pada perumahan dan kawasan permukiman yang padat, maka direncanakanlah pengadaan hidran untuk mengatasi bencana alam kebakaran. Pengembangan sistem pembuangan air limbah, kami mengambil sistem anaerob dan aerob. Pengembangan jaringan listrik
Dibutuhkan saluran kabel tegangan menengah di sepanjang jalan kolektor primer dan saluran kabel tegangan rendah di sepanjang jalan lingkungan primer. Mendukung ketersediaan sarana kesehatan, maka direncanakan untuk penambahan puskesmas dan apotek sesuai dengan wilayah yang ada. Pengembangan sarana pendidikan dibutuhkan penambahan dari tingkat TK sampai SMA. Pengembangan sarana peribadatan dibutuhkan penambahan pura, wihara, dan juga gereja. Pengembangan aspek perekonomian dibutuhkan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan. Untuk mendukung ketahanan sosial, maka perlu dikembangkan setiap lembaga yang ada pada kawasan yang kami rencanakan. Tabungan perumahan rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan pembiayaan perumahan swadaya di kawasan kumuh dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1-3 tahun. Tahun pertama, identifikasi kelompok sasaran pembiayaan perumahan swadaya. Tahun kedua, pembentukan tabungan masyarakat lembaga keuangan. Dan tahun ketiga, pelaksanaan pembiayaan perumahan swadaya di kawasan kumuh. Untuk indikasi program dengan jangka waktu 1-15 tahun dengan sumber dana bersumber dari APBD Kota Makassar serta dana alokasi dinas.